nama, kemudian ada uh, alamat. Nah, kita biasanya bikin untuk daftar nih, daftar macam-macam daftar ya. Oke. Misalkan ada kita kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Nanti di sini ada uh, nama nah, misalkan ini alamatnya di nah, nah, ini kalau seperti kalian tahu ya, ini namanya membuat apa ini? Tabel ya. Kita membuat tabel nanti jadi ini bisa dipakai untuk daftar apa aja yang kita bikin tabelnya misalkan ya. Misalkan banyak 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 bisa dipakainya. Kalian misalkan di kalian di sini ikut Karang Taruna nggak kalau di kampung di rumah di RT RW-nya? Ada yang sudah aktif Karang Taruna? Karang Taruna, Pak. Karang Taruna ada yang sudah aktif? Ada. Ada. Nah, ikutan. Nah, kalau di Karang Taruna kan nanti suka ada kegiatan tuh. Nah, di kegiatan suka ada bikin daftar-daftar gitu ya. Nah, ini bisa digunakan nih Google Sheet ini ya untuk bikin daftar, disimpan gitu ya. Ini bisa dilakukan di HP juga gitu ya, bukan hanya di komputer ya. Kalau di sini kita gunakan di komputer, tapi juga bisa dibuka di HP ya. Nah, kalau kalau di Karang Taruna mungkin suka bikin surat. Nah, kalau surat kita menggunakan apa namanya Google ini ya, Google 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 Doc ya tadi namanya ya. Nah, Google Doc ya. Nah, Google Doc ini untuk ngetik-ngetik nih kita ya, bikin surat pemberitahuan gitu ya, bikin uh, apa namanya macam-macam lah. Kalau kita mau ngerjain tugas juga bisa menggunakan Google Doc ya. Ini bisa juga dilakukan di HP masing-masing yang ada HP-nya ya. Gitu. Gunakan itu gitu ya. Nah, ini kalau dulu Google Doc ini namanya Words ya. Kalau Words harus digunakan di laptop atau komputer, tetapi sekarang Word juga bisa dipakai di HP gitu ya. Jadi sekarang sudah mirip-mirip tuh ya antara menggunakan HP dengan menggunakan komputer gitu ya. Sudah banyak fungsi yang bisa bisa kita lakukan di komputer, kita bisa lakukan juga di HP gitu. Nah, banyak hal yang mungkin bisa kalian kerjakan juga, misalkan ya di situ menggunakan paling tidak menggunakan dua dua fungsi ini ya, satu Google Sheet, satu lagi Google Doc itu sudah cukup banyak bisa membantu kegiatan kalian ya, apapun itu ya. Nah, atau misalkan kalian ada satu kegiatan kelompok, kalian perlu membuat tugas gitu ya. Nah, kalau untuk bikin tugas perlu dibikin misalkan mengerjakan sesuatu itu perlu daftar barang-barang atau alat apa aja yang kita gunakan. Nah, kita bisa menggunakan Google Sheet ya untuk bikin daftarnya. Gitu ya. Kita bisa gunakan itu, kita bisa simpan, kita bisa sharing nanti ke teman-teman yang lain gitu.
oh kita pakainya ini nih gitu ya. Tugas kelompok, yuk kita cari dulu bahan-bahannya, alat-alatnya, misal seperti itu ya. Sekarang mungkin harus dicari di sekitar sekolah itu, sehingga nanti bisa kita kumpulkan oleh teman-teman dan kita juga gitu ya. Gitu. Daftarnya kita sudah bikin masing-masing, daftar kegiatan kita apa, daftar alat atau daftar bahan yang kita gunakan untuk membuat tugas kelompok, misal seperti itu gitu ya. Itu. Nah, kalau kalau di sini siapa yang sudah sering menggunakan Google Sheet atau Google Doc tadi itu? Gitu. Coba angkat tangannya. Ada yang pernah pakai nggak? Coba angkat tangan. Kalau ada yang pernah pakai. Belum, Pak. Oh, belum pernah pakai ya. Ya. Yang punya HP bisa coba lihat di HP-nya ya untuk bisa melihat ya. Itu namanya Drive. Dari Drive nanti kalian juga bisa buka di situ ya. Itu ada Google Sheet, ada Google Doc. Nah, seperti itu. Jadi sekarang itu sudah ini ya. Kalau di situ di kelas kan itu ada komputer ya. Itu kalian pernah menggunakan itu nggak, komputer yang di depan yang di bawah TV itu nggak kalian? Pernah. Nah ya. Kalau tadi yang ini yang membuka Zoom tadi siapa yang buka Zoom tadi? Kalian ya? Buka sendiri ya? Ya. Oh, udah biasa ya, itu ya, buka itu ya. Nah itu juga apa namanya bisa digunakan untuk ini ya. Apa namanya kalian belajar juga sebetulnya ya. Gitu. Oke. Kalau di rumah sekarang gitu ya, kalau kalian main pegang HP itu aplikasi apa yang sering kalian buka? Coba siapa yang punya HP di sini? Angkat tangan coba. Coba dari ini dulu ya, mungkin anak-anak yang di Marga Mulia dulu. Sebelah Feby tadi siapa namanya? Sebelah Feby? Siapa namanya? Siapa? Selfie. Oke, Selfie. Selfie, suaranya agak keras sedikit. Selfie punya HP, Selfie? Punya HP nggak, Selfie? Punya, oke. Agak keras Selfie suaranya. Bapak kurang dengar kalau Selfie tidak bicaranya agak keras ya. Oke. Apa yang sering Selfie buka di HP? Apa? TikTok? Iya. TikTok. Selain TikTok apa lagi? WhatsApp. Terus ada lagi selain WhatsApp? Instagram. Terus ada lagi selain Instagram? Apa? PT. Oke. Instagram. Kalau Instagram itu fungsinya untuk apa itu? Kategorinya kalau di dalam HP itu sebagai apa itu? Kalian menggunakan Instagram itu untuk melihat postingan orang lain atau kalian ada juga posting gambar-gambar kalian biasanya? Dua-duanya ya? Oke, gitu ya. Nah, kalau WhatsApp fungsinya untuk apa? WhatsApp itu fungsinya? Lebih untuk apa kalau WhatsApp? Untuk?
untuk chat ya, komunikasi ya, gitu ya, untuk saling kirim message gitu ya, chatting ya istilahnya. Kalau kita sih sebetulnya istilah Indonesianya ngobrol gitu ya, untuk ngobrol gitu ya. Nah, kalau Instagram itu kategorinya mungkin kalian pernah dengar ya, namanya sosial media ya. Jadi sebetulnya untuk berkomunikasi juga, tetapi lebih ke uh, lewat komen, lewat foto gitu ya. Sementara kalau WhatsApp itu komunikasinya chatting, ngobrol langsung ya. Itu paling dominannya itu yang paling banyak kita komunikasi lewat WhatsApp itu lewat teks gitu ya. Tapi juga sekarang bisa pakai gambar gitu ya, foto, bisa pakai apa namanya gambar-gambar bergerak yang kecil-kecil itu ya, video itu. Nah itu alat-alat aplikasi yang digunakan untuk saling berkomunikasi ya. Jadi WhatsApp, Instagram itu fungsinya lebih ke situ ya. TikTok, kalau TikTok juga, TikTok itu kategorinya mungkin sama ya. Sosial media juga. Kalian bisa posting video itu ya. Atau kalian hanya melihat video gitu ya. Video dari postingan orang lain gitu. Kalian bisa komen juga di situ gitu ya. Nah, kebanyakan aplikasi-aplikasi yang ada di HP ya, itu kalian juga bisa buka di komputer juga ya, sebetulnya ya. TikTok, WhatsApp itu juga bisa dibuka di komputer gitu ya. Aplikasi yang populer sekarang itu yang banyak digunakan itu memang biasanya aplikasi untuk komunikasi gitu ya. WhatsApp, mungkin ada Telegram, ada yang tahu Telegram nggak di sini? Nggak ada ya? Ada yang pakai nggak? Nah, Telegram itu mirip seperti WhatsApp ya, untuk chatting gitu ya. Kemudian uh, selain Instagram, kalau Facebook ada yang pakai nggak Facebook? Kayaknya nggak ada ya. Udah jarang ya. Kan Facebook, Facebook generasinya bapak ibu kalian itu ya kalau Facebook ya, gitu ya. Bukan generasinya kalian. Generasinya kalian tuh menggunakan TikTok ya, Instagram gitu ya. Nah itu juga yang menarik ya. Beda generasi bisa beda aplikasi itu ya. Kalau ini, kalau X atau Twitter ada yang pakai nggak? Ada. Ada juga ya. Oh, ada yang oh ini ada yang explore ya. Dari mana tadi? Dari Jatisari ya. Tadi Coba siapa tadi? Raffi. Happy. Raffi. Ya. Oke, mana Raffi? Angkat tangan dulu dong. Bapak belum lihat Raffi. Oke. Raffi, aplikasinya apa aja yang diinstal di HP? Ada apa aja aplikasinya, Raffi? Jor, Pak. Hmm? Jor. Apa lagi? Ya, Instagram. Terus? Facebook. Oh, Facebook pakai juga. Terus apa lagi? Twitter. Oh, terus apa lagi? Telegram. WhatsApp. Oh, Telegram, WhatsApp pakai semua ya. Pakai semua itu, Raffi ya. Ya, Pak. Oke. Berarti itu lebih seringnya digunakan untuk komunikasi saja ya, gitu ya. Ah, Nah, aplikasi-aplikasi itu kebanyakan memang digunakan untuk komunikasi kalau di HP gitu ya. Gitu. Kalau ini, nah di HP itu ada aplikasi basic yang mungkin kalian jarang pakai gitu ya. Atau kalian sering pakai, namanya kalkulator. Ada nggak? Ada yang pernah pakai kalkulator di HP nggak? Itu di HP itu ada kalkulator gitu ya. Dan kalkulatornya bisa macam-macam bentuknya itu. Ya. Jadi bukan hanya kalkulator dasar gitu yang untuk jumlah tambah kurang gitu ya, tetapi juga
kalkulator untuk fungsi-fungsi yang lebih khusus, lebih spesifik gitu. Gitu. Nah, selain itu sebetulnya banyak juga aplikasi yang bukan kategorinya sosial media ya. Kalau kita sebut WhatsApp tadi, Telegram, kemudian apa namanya TikTok, Instagram, X gitu ya, atau Twitter dulu namanya gitu ya, Facebook itu kita bisa sebut sebagai sosial media itu ya, media sosial untuk saling berhubungan dengan orang lain gitu ya. Cuman mungkin agak berbeda di dalam cara berkomunikasinya gitu ya. Kalau uh, Instagram itu lebih banyak gambar ya, kalau Instagram ya foto ya, lebih banyak foto, posting foto, kemudian ada komen gitu ya, dikasih komen gitu. Kemudian kalau TikTok lebih banyak video yang dominan itu. Kita ngeliat postingan video dari orang lain, banyakannya. Tuh. Kalau WhatsApp sama Telegram itu mirip, itu kita berkomunikasi bisa japri, bisa di grup, gitu ya, menggunakan chat, ya, menggunakan teks, tapi juga bisa apa namanya chatting. eh, kita kirim gambar, bisa kirim video, bisa kirim dokumen juga di situ gitu ya. Nah itu WhatsApp atau Telegram itu mirip itu ya. Selain itu ada juga yang mungkin teknologinya jauh lebih lama gitu ya. Namanya email. Gitu. Kalian tahu email nggak? Tahu. Ada yang punya email nggak? Ada. Oh, udah pada punya ya. Kalau kalian punya HP Android, kalian mesti punya email itu, gitu ya, gitu. Cuman bukannya lewat apa kalau di HP aplikasinya? Lumayan. Pakai apa buka aplikasi emailnya kalau di HP? Google. Pakai email. Ada Gmail nggak di situ? Ada. Di HP. Nah, itu aplikasi untuk buka email. Email itu apa? Email itu eh, asalnya dari kata mail ya atau surat ya. Jadi email itu electronic mail gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu surat elektronik gitu. Kalau mungkin zaman Bapak Ibu kalian itu kalau berkirim kabar itu lewat surat ya gitu. Jadi surat dikirim ke kantor pos, kemudian dari kantor pos dikirim ke tempat tujuan, dibaca gitu ya. Nah, suratnya itu surat tertulis biasanya ya kalau zaman dulu ya. Gitu. Jadi ada ini di sini kalian ada yang pernah nulis surat nggak ya? Ke siapa gitu, ke temennya gitu. Udah nggak ada. Nulis surat adanya nulis email ya adanya ya. Atau bahkan nulis kalau kirim-kirim message itu sekarang yang paling cepat ya lewat WhatsApp ya. Tidak perlu surat lagi kalau zaman dulu menggunakan surat gitu ya. Makanya begitu pindah ke komputer, zaman komputer elektronik itu namanya email gitu. Nah, email itu biasanya masih ada jeda, masih ada waktu ya. Itu. Cuman sekarang kalau WhatsApp, kalau Telegram itu message-nya itu langsung ya. Biasanya langsung ya. Atau hampir langsung kalau koneksinya aman ya, koneksinya cepat. Kita kirim sekarang teman yang di tempat jauh bisa langsung terima gitu. Jadi komunikasinya bisa lebih cepat gitu ya. Nah, kalau kalau surat zaman dulu itu bisa hitungannya berhari-hari itu ya. Katakanlah kalau kalian kirim email dari Cisompet ke tempat Bapak di Depok itu mungkin bisa 2-3 hari baru nyampe ya. Bapak kirim lagi juga 2-3 hari kemudian baru sampai di situ gitu. Nah, itu kalau ini ya, kalau kita menggunakan surat yang elektronik gitu ya. Komunikasi sekarang bisa jauh lebih cepat dengan menggunakan internet, menggunakan komputer, menggunakan HP itu ya. Jadi itu perkembangan yang
terjadi sekarang gitu ya. Nah, selain itu kalau uh, nah sekarang coba Bapak tanya dulu ya. Kalau kalian menggunakan HP itu bisa komunikasi, itu menggunakan ada yang perlu dibeli nggak itu? Apa gitu? Kota. Kuota, oke, namanya kuota ya. Paket data, kuota gitu ya. Nah, kuota itu ya, itu paket data itu kita membeli ini ya, membeli apa istilahnya ya? eh, hak untuk bisa akses ke internet ya, gitu ya. Jadi kita membeli, katakanlah membeli tiket gitulah ya. Data itu data yang kita gunakan untuk berkirim atau menerima data dari internet, gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah kalau di dunia informatika itu adalah istilahnya internet itu adalah jaringan ya, ada jaringan yang sangat besar yang meliputi uh, seluruh dunia sebetulnya ya, gitu ya. Jadi kalau kalau kalian WhatsApp itu sebetulnya hampir tidak beda gitu ya antara misalkan kalian WhatsApp dengan teman di sebelah gitu ya, WhatsApp dengan bapak yang ada di kota lain gitu ya, WhatsApp dengan misalkan punya teman yang ada di negara lain gitu ya, di Amerika, di Eropa gitu ya, atau di negara lain di Asia gitu ya, gitu. Itu begitu kalian berkirim WhatsApp itu hampir tidak ada bedanya ya, menerima itunya ya, menerima message-nya itu gitu ya. Jadi internet itu sekarang bisa membuat jalur komunikasi menjadi semakin cepat. Bukan tidak hanya antar kota di Indonesia gitu ya, tetapi dengan kota-kota lain, dengan orang-orang lain yang ada di luar negeri sana gitu ya. Itu. Nah, demikian juga kalau kalian nonton TikTok, nonton Instagram gitu ya, itu kan bisa jadi bukan hanya TikTok atau Instagram yang dari dalam negeri ya, yang diposting oleh orang-orang Indonesia gitu ya. Bisa jadi banyak tontonan yang diposting oleh orang-orang dari luar juga gitu ya. Jadi komunikasi di dunia internet ini itu udah semakin terbuka di situ gitu. Jadi kalau kalian mau itu kalian bisa berteman dengan teman-teman yang ada di luar sana gitu ya. Tetapi itu juga perlu selektif ya anak-anak ya. Tidak semua tidak semua apa-apa yang ada di di internet ya, di sosial media tadi ya, di Instagram, di TikTok gitu ya. Itu berkata apa adanya gitu ya. Kalau kalian bikin kalian bikin akun di Instagram, itu kalian pakai nama asli atau enggak? Gitu. Pakai nama asli ya? Enggak pakai ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kita harus harus lebih hati-hati gitu ya di dalam menggunakan itu ya. Misalkan kalian ketemu temen di Instagram gitu ya, kenalan di Instagram, kalian kenalan di TikTok gitu ya. Itu harus hati-hati kalau bertemannya gitu ya, gitu. Bukan berarti kita berprasangka buruk enggak gitu ya, tetapi kita berkomunikasi secara wajar saja gitu ya. Karena kita tidak tahu tuh itu yang di sebelah sana itu yang sebetulnya itu siapa gitu ya. Apakah sepantaran ya kalian SMA gitu atau jauh lebih tua gitu atau bapak-bapak. Nah, kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak pernah tahu itu gitu ya. Kalaupun dia kirim foto, itu bisa jadi foto yang lain juga gitu ya, belum tentu foto dirinya gitu, gitu. Jadi
eh, kita berusaha hati-hati ya kalau untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak kita kenal di dunia internet tadi itu gitu ya. Kalau kalian udah pernah kenal secara fisik, nggak masalah, lebih enak ya. Kalian udah kenal gitu ya, mungkin tetangga di kampung sebelah kalian tahu, kemudian kalian sering berkomunikasi tapi lewat WhatsApp atau lewat TikTok atau Instagram. Nah itu udah tahu fisiknya aman gitu ya, insya Allah aman gitu ya. Tapi kalau kalian berkenalan dengan orang jauh itu lebih hati-hati saja gitu ya untuk yang seperti itu gitu ya. Kemudian juga kalau kalian perhatikan di TikTok mungkin ya, yang sering ya video kalian lihat ada namanya apa ya? Tantangan-tantangan gitu ada nggak ya di TikTok? Itu istilahnya apa itu? Kalau ada yang apa? Tantangan minum air sebanyak-banyaknya atau apa gitu-gitu. Itu kalian pernah lihat nggak yang kayak gitu-gitu gitu? Ada ya tantangan kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu kalian juga sebetulnya tidak perlu ikut-ikutan juga gitu ya. Karena bisa jadi yang kayak gitu-gitu karena itu suatu hal yang belum tentu aman gitu ya buat diri kalian ya. Gitu. Kondisinya berbeda, lingkungannya berbeda. Kalau mungkin buat orang bule itu aman-aman aja gitu ya. Tapi ternyata kalau buat kalian di situ, di Cisompe, di Jatinsari, di Marga Mulia itu bisa jadi kondisinya tidak memungkinkan gitu ya. Jadi tidak perlu juga kita akan ikut-ikutan sesuatu yang ada di TikTok gitu ya atau Instagram gitu ya. Gitu. Harus lebih ini ya. Coba kita belajar untuk bisa lebih selektif, lebih bisa memanfaatkan Instagram atau TikTok untuk hal-hal yang lebih berguna gitu ya. Misalkan kayak misalkan memasak gitu ya, bikin makanan gitu ya. Kalian pernah lihat nggak di TikTok video-video pembuatan makanan atau pembuatan masakan gitu? Nah, ya. Nah, itu kalian bisa banyak belajar dari situ tuh gitu ya. Misalkan ada yang pengen tahu cara bikin rendang misalkan, nah itu banyak juga di TikTok ya. Kalian bisa pelajari itu. Kalian bisa coba belajar memasak dengan menggunakan TikTok gitu ya. Atau kalau kalian ada kebun di rumah gitu ya, ada cara-cara menanam yang macam-macam di TikTok itu biasanya juga banyak tuh gitu ya. Di TikTok, di YouTube gitu ya. Itu banyak hal yang bisa kalian coba pelajari di situ gitu ya. Biasanya cukup detail tuh cara-caranya ya. Misalkan untuk berkebun di lahan yang apa namanya sempit gitu ya. Tanaman apa yang cocok buat kalian di situ gitu ya. Kalian bisa coba cari tahu, pelajari, kemudian juga bisa bisa coba percobaan lah gitu ya di kebun depan rumah masing-masing. Nah, itu bisa juga dilakukan itu gitu ya. Atau kalau kalau ada yang suka menjahit gitu ya. Nah, kalian juga bisa banyak belajar tuh metode atau cara-cara menjahit ya di TikTok atau di YouTube itu. Apa namanya fashion ya, seperti apa model-model baju atau model-model gamis gitu ya, atau model-model jilbab yang sekarang banyak beredar itu cara bikinnya seperti apa. Nah itu jadi banyak hal yang bisa kalian pelajari ya di YouTube gitu ya, atau di TikTok gitu ya. Bukan hanya sekedar video-video yang sifatnya ini ya apa lucu-lucu saja gitu ya, tetapi juga banyak hal yang bisa kalian pelajari yang bisa berguna gitu buat kalian di situ gitu. Oke, baik mungkin ada yang ingin kalian tanyakan dulu anak-anak sebelum Bapak akhirin pelajaran informatika pada pagi hari ini. Gitu. Dari Jatisari ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
Oke, tidak ada. Kalau dari Harga Mulia, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, nggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak akhirin dulu ya. Pelajaran informatika pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.